Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Titin Noviana dengan NIM F1D1 21005, Bunga Febrianti dengan NIM F1D1 21013, Della Alvira dengan NIM F1D1 21015, Taufan Rizky Pratama dengan NIM F1D1 21027, Ananda Salsabila Ambarwati dengan NIM F1D1 21029, Ardian Saputra dengan NIM F1D1 21033, Taupan Mandala Agung dengan NIM F1D1 21041, dan Almeriski dengan NIM F1D1 21057. Kami ingin menjelaskan materi tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut penjelasannya. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa, daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak harus dipersatukan. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami makna Pancasila. Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa Pancasila mempunyai fungsi dan peran tersendiri. Sudah jelas Pancasila adalah dasar negara. Namun, di samping itu, Pancasila mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya bahwa pandangan hidup sebuah bangsa lahir dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkan. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda yang menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas, tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, salah satu dasar falsafah dan juga salah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya suatu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme.
Baiklah, itu saja penjelasan materi dari kami. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.